Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirojul Munir. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian sistem organisasi sekolah. Sistem organisasi sekolah itu adalah kerangka kerja atau pola kerja yang struktur yang mengatur bagaimana semua komponen di sekolah seperti kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan pihak lain yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan pendidikan. Struktur itu artinya pembagian tugas yang jelas dan hubungan kerja yang tertata. Sekolah juga dianggap sebagai organisasi formal. Karena kenapa? Karena memiliki aturan, tata cara, pembagian tanggung jawab, dan prosedur resmi. Sekolah juga adalah sistem sosial dan administrasi karena melibatkan hubungan antar manusia dan pengelola berbagai sumber daya untuk mencapai visi dan misi pendidikan. Sistem organisasi sekolah itu terdiri dari beberapa elemen inti. Itu yang pertama, tujuan. Nah, ini tujuan mengarah pada pencapaian visi misi pendidikan nasional, seperti mencerdaskan kehidupan bangsa serta membantu siswa berkembang secara akademik dan karakter. Kalau struktur itu adalah garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari atasan, misalnya kepala sekolah ke bawahan atau guru dan staf, bawahannya itu guru dan staf. Fungsi, nah yang ketiga fungsi. Yang kedua struktur, sekarang fungsi yang ketiga. Itu menekankan peran sekolah dalam kegiatan mendidik, membina karakter siswa serta mengembangkan potensi siswa dalam berbagai aspek. Melanjutkan pembahasan tentang komponen yang ada dalam sistem organisasi sekolah. Pertama yakni prosedur. Prosedur adalah tata cara formal dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pembelajaran, dan juga evaluasi yang dilakukan dalam sekolah. Dan yang kedua yakni hubungan. Hubungan sendiri adalah interaksi antara siswa, guru, kepala sekolah, wali siswanya, dan juga masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan di sini berbicara mengenai interaksi dengan lingkungan eksternal, misalnya dinas pendidikan yang tentunya memiliki hubungan erat dengan sekolah dan juga komite sekolah atau satuan dari sekolah-sekolah yang lain. Setelah membahas komponen-komponen tadi, kita akan membahas ciri-ciri sistem organisasi sekolah. Yang pertama yakni bersifat formal, terstruktur, dan juga hierarkis. Jadi, organisasi sekolah ini adalah suatu sistem yang tentunya sama dengan organisasi lain yang ada strukturnya dan juga formal. Kemudian yang kedua, ada pembagian kerja yang jelas. Jadi antara pembagian struktur tadi, di situ sudah ditentukan bagaimana kerjanya gitu. Dan yang ketiga, memiliki peraturan, SOP, serta tata tertib. Yang keempat, terbuka terhadap perubahan dan pembaruan pendidikan. Jadi sistem organisasi sekolah ini harus juga melihat dan menganalisis bagaimana perubahan dan perkembangan dalam pendidikan. Misalnya, pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, berbasis AI, dan segala macam. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari sistem organisasi sekolah adalah memiliki pengawasan, evaluasi, serta perbaikan yang terus-menerus. Setelah pembahasan mengenai komponen dan ciri-ciri sistem organisasi sekolah, kita akan membahas strukturnya. Struktur organisasi sekolah adalah pembagian jabatan dan juga fungsi dalam lingkungan sekolah tersebut. Secara umum, struktur organisasi sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, wakilnya, kemudian sekretaris, dan juga bendahara, dan sebagainya macamnya. Mungkin pembahasannya akan dilanjutkan nanti. Yang pertama, saya akan membahas tentang kepala sekolah. Kepala sekolah di sini adalah pemimpin tertinggi dalam sekolah, dalam organisasi sekolah.
Kemudian tugasnya adalah bertanggung jawab atas pengelolaan semua aspek sekolah seperti administrasi, akademik, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat. Yang kedua, yakni menyusun program tahunan, mengawasi kinerja guru dan staf, serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Nah, itulah beberapa ulasan singkat mengenai struktur organisasi sekolah. Yang pertama yakni kepala sekolah tadi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada wakil kepala sekolah. Biasanya dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yaitu membina kegiatan ekstrakurikuler, tata tertib siswa, dan OSIS. Yang ketiga, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, yaitu mengelola fasilitas, gedung, laboratorium, dan alat belajar. Yang terakhir, wakil kepala sekolah bidang humas, yaitu hubungan sekolah dengan orang tua, dengan komite sekolah, dan juga masyarakat. Selanjutnya ada tenaga pendidik atau guru. Tenaga pendidik dibagi beberapa jenis. Yang pertama, guru mata pelajaran, yaitu guru yang mengajar materi tertentu sesuai bidang keilmuannya, misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan sebagainya. Yang kedua, guru bimbingan konseling atau BK. Guru ini yang bertugas memberikan layanan konseling dan pembinaan kepada siswa, membantu mengatasi masalah pribadi, masalah sosial, belajar maupun karir. Yang ketiga ada guru pembimbing ekstrakurikuler, yaitu guru yang mendampingi kegiatan siswa di luar jam mata pelajaran utama seperti olahraga, seni, pramuka, dan lain-lain. Yang terakhir, tugas guru, yaitu mengajar, membimbing, dan juga mengevaluasi siswa. Yang terakhir, yang keempat ada tenaga kependidikan, yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tata usaha atau TU sekolah, yang mengelola administrasi surat, keuangan, dan juga kepegawaian. Yang kedua, perpustakawan, yaitu yang mengelola perpustakaan. Yang ketiga ada laboran, yaitu pengelola laboratorium. Yang keempat ada satpam, yaitu menjaga keamanan sekolah. Yang terakhir, yang kelima ada petugas kebersihan, yaitu menjaga kebersihan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Kamendari, NIM 006. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang komite sekolah. Yakni ada 2. Yang pertama, lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, siswa, dan tokoh masyarakat. Dan yang kedua, memberikan masukan, dukungan moral, tenaga, dan dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi siswa seperti OSIS, yakni memiliki wadah pengembangan bakat, kepemimpinan, dan keorganisasian siswa. Dan yang kedua, dibimbing oleh pembina OSIS atau guru. Contoh bagian struktur organisasi sekolah yakni ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru mapel lainnya, serta ada tata usaha, komite sekolah, dan organisasi siswa. Wakil kepala sekolah ini memiliki tanggung jawab sebagai kurikulum, dan wakil kepala sekolah ini memiliki tanggung jawab sebagai kesiswaan, dan wakil kepala sekolah biasanya mengemban sarana atau prasarana, dan wakil kepala sekolah ini sebagai humas. Nomor 5, prinsip-prinsip struktur organisasi sekolah. Yang pertama ada pembagian kerja yang sangat jelas, contohnya membantu meningkatkan efisien, produktivitas, dan kualitas koordinasi dalam satu tim atau organisasi. Dan yang kedua, adanya hierarki wewenang, yaitu siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa. Dan yang ketiga, koordinasi dan komunikasi. 2 hal yang sangat erat dan tidak dapat terpisahkan, terutama dalam konteks organisasi dan manajemen. Dan yang keempat, keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu dalam pengelolaan.
Dan yang kelima, efektivitas dan efisiensi, yaitu dalam pelaksanaan tugas. Dan yang nomor 6, faktor yang memengaruhi sistem dan struktur organisasi adalah ukuran sekolah, jumlah siswa, guru, dan kelas. Dan yang kedua ada jenis sekolah, contohnya SD, SMP, SMA, SMK, dan madrasah. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah, ruang kurikulum nasional, otonomi pendidikan. Dan yang keempat, sumber daya, contohnya seperti fasilitas, anggaran, dan tenaga kerja. Dan yang terakhir ada kondisi lingkungan, yaitu dukungan masyarakat dan letak geografis.